Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapira Puspita Surahman. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sitostatika. Sitostatika adalah obat anti kanker. Obat ini merupakan obat keras yang efek sampingnya bisa membahayakan tubuh. Maka dari itu, penanganan obat ini membutuhkan penanganan khusus. Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum pemberian obat sitostatika. Untuk yang pertama, ada persiapan alat. Alat yang harus dipersiapkan yaitu infus standar, troli yang mempersiapkan plastik berlabelkan nama pasien yang isinya ada cairan NaCl, cairan yang berisikan obat sitostatika dengan label nama obat dan juga dosis obat, obat antiemetik, dan sebagainya. Lalu ada set infus steril, ada tourniquet, ada perlak, ada kapas alkohol 70%, betadine 10%, ada bengkok, lalu juga ada alat pelindungan diri seperti gaun, kacamata, sarung tangan, sepatu boot, dan juga penutup kepala. Dan yang terakhir, ada tempat untuk membuang limbah sitostatika. Lalu setelah itu ada persiapan pasien. Untuk persiapan pasien, kita mempersiapkan seperti mengecek inform consent, menjelaskan tindakan yang akan dilakukan, lalu mengidentifikasi klien, memeriksa tanda-tanda vital klien, lalu ada memastikan klien tidak mengalami anemia, leukopenia, trombositopenia, dan tidak ditemukan penyakit pada hati, ginjal, dan jantung klien, lalu mengikuti riwayat alergi klien, lalu memberitahukan efek samping yang akan terjadi pada klien, lalu mempersiapkan lingkungan, dan juga mempersilahkan klien untuk tirah baring. Lalu sekarang kita akan menjelaskan mengenai tindakan yang akan dilakukan dalam pemberian sitostatika. Sebelum dimulai, perawat mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Lalu setelah itu, perawat menggunakan APD yang tadi sudah disebutkan. Setelah itu, perawat akan memberitahu klien dan meminta izin klien untuk melakukan infus. Perawat melakukan infus NaCl ataupun dextrose dengan teknik aseptik yang dilakukan di vena yang besar. Setelah itu, memberikan obat anti mual setengah jam sebelum pemberian sitostatika, lalu infus sitostatika setengah jam sebelum pemberian sitostatika, infus sitostatika setengah setelah pemberian anti mual, lalu pemberian sitostatika sesuai dengan program, lalu hindari tekanan tinggi pada flabot yang berisikan obat sitostatika, lalu penanganan sitostatika dengan hati-hati, lalu mengatur tetesan sesuai dengan program. Awasi dan monitor efek samping pemberian sitostatika selama dan setelah pemberian terapi sitostatika. Lalu awasi juga terjadinya ekstravasasi. Perawat mencuci tangan dengan air sabun di bawah air mengalir setelah selesai pemberian terapi. Bersihkan alat-alat yang telah digunakan. Buang limbah sitostatika pada tempat yang sudah disediakan. Lalu buang jarum dan benda tajam lainnya di flabot bekas ataupun di regen. Lalu setelah itu komunikasikan dan dokumentasikan. Setelah tadi dijelaskan mengenai tindakan pelaksanaannya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai obat dan efek sampingnya. Yang pertama, ada obat vincristine yang memberikan efek samping seperti gangguan sensori, konstipasi, kelemahan otot, dan juga neuralgia. Lalu yang kedua, ada obat dexamethasone. Obat dexamethasone ini akan memberikan efek samping seperti meningkatnya glukokortikoid dan juga osteoporosis. Lalu yang ketiga, ada obat L-asparaginase yang akan memberikan reaksi alergi, panas, menggigil, mual, muntah, dan gangguan fungsi hati. Yang keempat, ada obat methotrexate.
yang akan memberikan efek samping seperti mual, muntah, leukopenia, anemia, dan gangguan hati. Lalu yang kelima, ada obat daunorubicin yang akan memberikan efek samping seperti mual, muntah, kelainan pada kulit seperti kemerahan, dan hiperpigmentasi pada kuku dan kulit. Lalu yang keenam, ada obat 6-mercaptopurin yang akan memberikan efek samping seperti mual, muntah, imunosupresif, anemia, leukopenia, dan lain sebagainya. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai obat dan efek sampingnya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penanganannya. Yang pertama, pada efek samping ekstravasasif. Ekstravasasif ini bocornya obat dari vena menuju organ di sekitarnya, jaringan di sekitarnya. Efek samping ini bisa ditangani dengan menghentikan injeksi segera, lalu biarkan jarum pada tempatnya, dan menarik obat melalui jarum tersebut. Lalu yang kedua ada tromboflebitis, yaitu radang pada vena. Efek samping ini bisa dihindari dengan menusuk jarum pada vena yang besar dan menghindari infus yang panjang. Lalu ada reaksi alergi. Reaksi alergi ini bisa ditangani dengan hidrokortison ataupun antagonis histamin, yaitu CTM. Lalu yang keempat ada mual dan muntah yang bisa ditangani dengan memberikan porsi makan dalam porsi kecil namun sering. Lalu sekarang untuk edukasi keluarga pada anak yang menjalani terapi, yaitu edukasikan pada keluarga mengenai efek samping yang mungkin muncul seperti mual, muntah, konstipasi, ataupun diare. Lalu juga edukasikan kepada keluarga bahwa alat makan anak yang menjalani terapi harus dipisahkan dari alat makan keluarga lainnya. Hal ini karena anak yang menjalani terapi imunnya itu menurun secara drastis, sehingga anak akan rentan terkena infeksi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.